sama mengenang dan mengingat Nabi kita Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih di antara hamba-hambanya yang punya ikatan dengan baginda Nabi kita Muhammad. Orang yang dapat mengingat beliau, memiliki hubungan dan ikatan, itu orang pilihan. Karena tidak ada kedudukan yang tinggi, keberuntungan yang begitu besar seperti orang-orang yang punya hubungan dan ikatan dengan baginda Nabi kita Muhammad. Mereka lah orang-orang yang nanti kelak semakin kuat, semakin hebat ikatan dan hubungan tersebut. Mereka lah yang dinyatakan orang-orang yang bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Peringatan Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satu sarana, salah satu sebab yang mengajak kita untuk kita punya ikatan dan hubungan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengingatkan kepada kita peristiwa tersebut. Jadi kalau ada orang bilang rayakan peringatan Isra Mi'raj masih bid'ah, masih segalanya, ini bertentangan sama Al-Quran apa tidak? Bertentangan sama karena Al-Quran sendiri yang menyebutkan. Di dalam Al-Quran kita dianjurkan untuk baca terus, ingat terus kapan saja. Apa di antara yang diperintahkan kita membacanya? Surat Al-Isra, satu surat namanya saja surat Isra, peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ini adalah bagian daripada kehidupan Nabi kita Muhammad. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Dibaca dari awalnya langsung disebutkan dengan tujuan intinya. Allah agungkan, Allah muliakan peristiwa ini hebat, luar biasa terjadi pada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Biar semua kita ingat, biar semua kita tahu, biar semua kita selalu berusaha untuk memahami intinya. Peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah Allah tunjukkan kepada semua makhluknya Allah. Allah tunjukkan semua pada ciptaan-ciptaan Allah akan agungnya kedudukan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Hebat Nabi kita Muhammad, luar biasa kedudukan beliau, ditunjukkan kepada semua makhluk Allah. Kenapa? Dengan peristiwa perjalanan yang begitu hebatnya dari kota Makkah ke Baitul Maqdis, naik ke langit pertama, kedua, ketiga, terus ketujuh sampai Sidratil Muntaha, sampai di tempat yang tidak tahu melainkan Allah dan Rasulnya baginda Nabi Muhammad. Udah demikian rupa pulang lagi. Perjalanan yang begitu jauh apa tidak? Coba dari Makkah ke Baitul Maqdis aja, kalau orang dulu jalannya 30 hari sampai 40 hari. Dari Makkah ke Baitul Maqdis 30 sampai 40 hari itu baru pergi. Kalau pulang ya seperti itu juga. Kenapa jalannya lama banget ya? Kenapa jalannya orang dulu lama banget? Karena kendaraannya apa ya? Kendaraannya kuda atau onta. Kalau pakai keledai pasti nambah lagi karena keledai bisa cepat. Ya. Kuda, onta bisa ke Baitul Maqdis dari kota Makkah. Itu minimal pergi 30-40 hari, pulang begitu juga. Karena itu dinyatakan orang-orang dulu kalau pergi ke Baitul Maqdis itu pulang pergi minimal paling singkat itu 3 bulan. Ya, duduk 20 hari dulu, kalau memang dia 40 hari perjalanan. 3 bulan minimal. Ya, coba bayangin aja pakai kuda ke Baitul Maqdis, jangan. Coba kalau inti bayangkan pakai kuda ke Bogor, dari sini lah rasanya. Enak nggak badan banyak enak, semua habis badannya. Ya, tapi itulah kendaraan orang dulu. Jadi kalau ada orang bilang dari Mekah ke Baitul Maqdis cuma 1 jam, cerita sama orang dulu, wah ini gila, masa 1 jam? Emang pakai apaan?
Orang dulu kan nggak ngerti kalau ada kendaraan-kendaraan yang hebat seperti sekarang ini ya. Dia nggak tahu tuh. Dia nggak paham. Itulah Rasulullah SAW bilang, kalau dinyatakan dari mana? Tadi malam saya pergi ke Baitul Maqdis. Tadi malam. Sekarang sudah ada di sini lagi. Emang pakai kendaraan apa? Pakai kuda, pakai onta. Nggak ada kendaraan. Nggak ada kendaraan yang cepat dulu. Karena itu mereka, oh ini nggak masuk akal. Ini nggak masuk akal. Tapi bagi orang dulu memang bingung dia. Ya. Kalau orang sekarang kira-kira perjalanan cepat dari cuma kota Makkah Baitul Maqdis balik lagi satu malam kira-kira apa enggak? Kalau orang sekarang, jalan apa enggak? Pakai apa? Pakai pesawat. Ya. Orang dulu kan nggak kebayang pesawat. Orang sekarang pakai pesawat. Seandainya di kota Mekah ada bandara, Baitul Maqdis bandara, dari Mekah Baitul Maqdis sebentar, tambah lagi pakai pesawat tempur itu ya, semua sebentar sampai balik lagi boleh. Nah, itu. Tapi orang dulu, wah nggak masuk akal, masa bisa? Masyarul ikhwah rahimahullah, inilah mukjizat. Mukjizat itu orang menyatakan kharq lil ada, luar biasa. Mukjizat itu peristiwa yang sangat luar biasa. Mukjizat masuk akal atau tidak? Masuk akal atau tidak? Masuk akal berarti. Tapi akal kita aja yang bingung. Masuk akal tapi nggak nyampe. Ya. Banyak nggak yang masuk akal tapi nggak nyampe sama kita? Ya, kita seperti anak kecil. Anak kecil banyak hal-hal yang nggak masuk kan, mereka nggak nyampe, tapi masuk akal. Kalau dia udah tua dia tahu, oh itu masuk akal. Dulu lagi kecil nggak paham, ya banyak masalah. Ini mukjizat seperti mukjizat dari Mekah, nggak masuk akal kata orang dulu. Ya. Orang kami nggak percaya, hakikatnya masuk akal, tapi akal mereka nggak mampu. Dan sedemikian setiap mukjizat seperti itu. Setiap mukjizat itu masuk akal, tapi cuma akal kita yang nggak mampu. Ini jadi masalah. Ya dalam hal ibadah atau syariat saja banyak ada hal-hal yang akal kita nggak mampu. Sebetulnya dia masuk akal. Ya, sebagai contoh yang dekat aja. Kalau kita lagi mau sholat harus pakai wudu apa enggak? Pakai wudu, cuci muka, ya. Cuci tangan, basuh kepala, cuci kaki. Cuci muka, cuci tangan, basuh kepala, cuci kaki. Tiba-tiba ada yang kebetulan angin keluar dari belakangnya. Batal nggak? Batal nggak? Kenapa bisa batal? Yang cuci muka, cuci tangan, basuh kepala, angin kan dari belakang. Apa urusannya? Bisa nyambung apa enggak? Hah? Masa angin yang keluar dari belakang tapi muka yang dicuci, tangan yang dicuci, ya, badan yang dibasuh bisa batal. Ini masuk akal apa enggak? Terserah ini boleh masuknya. Tapi kalau gambaran pendekatan, wajar saja kalau diperintahkan untuk cuci muka lagi ya. Kenapa? Orang kan kalau ada angin yang keluar dari belakang, yang malu apa? Yang malu apanya? Bukan belakangnya. Belakangnya pernah malu gak waktu keluar angin dari belakang? Malu gak? Yang malu apaan? Mukanya yang malu. Karena muka yang malu udah diusap lagi, dibasuh lagi biar segar lagi ya. Yang enak begitu depan orang ada angin keluar. Ini gambaran pendekatan. Masuk akal sih sebetulnya. Tapi ada hal-hal yang nggak kayak jangkau sama akal kita. Baik itu urusan syariat, urusan mukjizat, tambah lagi. Itulah tidak ada ulama bilang mukjizat adalah sesuatu khariqun lil aql, keluar akal. Enggak. Khariqun lil aql, keluar akal. Enggak. Tapi dibilang khariqun lil ada itu luar biasa. Tembus lewat dari kebiasaan. Itu yang namanya mukjizat. Termasuk peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Peristiwa Isra Mi'raj menunjukkan begitu hebat mukjizat yang terjadi. Bayangkan
dari kota Mekah ke Baitul Maqdis itu tidak langsung. Banyak riwayat yang menunjukkan Rasulullah dari Mekah mampir. Banyak tempat yang dimampirin, di antaranya mampir ke Yathrib. Dulu namanya masih Yathrib, sekarang namanya Madinah. Di sana pakai sempat sholat 2 rakaat. Rasulullah begitu tanya lagi, kenapa sholat sih? Ini tempat apa? Ini tempat kau bakal hijrah nanti. Berhenti dulu, sholat dulu. Setelah itu jalan lagi, mampir lagi ke mana? Di antaranya ke Baitul Laham. Tanya Baitul Laham tempat apa? Tempat lahirnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Sholat 2 rakaat, berhenti. Berapa saat kemudian jalan lagi, lanjut ke mana? Diriwayatkan ziarah ke makamnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Rasulullah hampir ziarah ke kubur Nabi Allah Musa alaihissalam. Bilang nggak boleh ziarah kubur, Rasulullah aja ziarah, ya. Nggak boleh, saya nanti ikut deh sama ini. Kalau mau ikut sama Rasulullah ziarah kubur. Rasulullah ziarah kubur, komunikasi sama Nabi Allah Musa alaihissalam, bahkan beliau nyatakan, ini Allah Musa yusalli fi qabri. Aku lihat Nabi Allah Musa sholat di kubur itu. Bahkan wakadzalika al-anbiya, demikian juga para nabi-nabi. Nabi-nabi itu sudah meninggal dunia, sudah dikubur, sholat masih di kuburnya. Sekarang masih hidup, enggak sholat, kita nama. Ini belum dikubur, ya. Enggak sholat. Sedangkan di dalam kubur itu tidak ada kewajiban sholat. Karena mereka sholat, yang cuma menikmati ibadat sholat itu untuk mereka sudah menjadi nikmat. Intinya Nabi SAW mampir di situ, ziarah di situ, kemudian mampir lagi kemana? Tempat munajatnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Tursina, berhenti di situ, sholat di situ. Coba baik, cerita yang gini aja udah berapa lama? Banyak nggak waktu itu? Mau ceritanya aja. Panjang kan waktu. Sampai setelah kemana-kemana secara kesini, Rasulullah sampai ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ada acara lagi, ada pertemuan. Malaikat-malaikat dikumpulkan, nabi-nabi dikumpulkan, Rasul kumpul semuanya. Pakai adzan, pakai qomat, Rasulullah sholat. Ini cerita singkatnya aja. Rasulullah jadi imam, dimajukan sholat, bahkan di situ pernah minum air susu dan segalanya. Kita cerita aja udah panjang ceritanya. Ini belum naik ke langit. Al-Imam Sahib Ad-Daibah Syekh Abdul Rahman Ad-Daibai menyatakan perjalanan Rasulullah waktu itu berapa jam, berapa lama. Seperti dalam kitab Maulidnya dia menyatakan Tumma aruduhu minal arsh qabla an yabrudal farsh wa qad nala jami'al ma'arif. Kemudian aku balikkan lagi dari arsh sebelum tempat tidurnya dingin. Paham nggak kata-kata ini? Jadi kalau kita tidur di tempat tidur, biasanya tempat tidur kita panas apa? Panas tempat tidur kita balik, tidur panas tempat tidur itu karena bekas panasnya tubuh kita. Kita pergi, balik lagi kita kira berapa jam kira-kira tempat tidur itu dingin? Lama nggak kira-kira? Hah? Untuk dinginnya tempat tidur itu lama nggak kira-kira? Sebentar. Jadi tidur, bangun, ntar lagi balik udah dingin tempat tidurnya. Tambah lagi kalau di tempat dingin, tempat biasa aja, ya, datang udah dingin, nggak ada lagi rasa panas tempat kita tidur tadi. Artinya sebentar banget. Ketika kita tidur, bak tidur yang udah panas tadi kita pergi ke depan itu jam berapa? Balik lagi udah dingin. Artinya apa? Artinya singkat, waktunya singkat sekali. Tapi waqad nala jami'al ma'arif. Semua yang diperlukan, semua yang diinginkan udah dapat, udah beres urusannya. Tapi Ba'dul A'imah menyatakan perjalanan itu berapa? Dihitung dengan jam, kira-kira diperkirakan dengan pakai jam. Ada yang menyatakan itu kira-kira 20 menit perjalanannya. 20 menit dari Mekah ke Baitul Maqdis, naik langit, turun lagi, balik lagi. Cuma 20. Cepat nggak? Hebat nggak? Luar biasa nggak? Bayangin, ya. Ya inilah kekuasaan Allah, keagungan Allah memutar dunia secepat dalam waktu yang singkat, itu nggak terasa semuanya. Bahkan ada sebagian ulama menyatakan seperti Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab menyebutkan cuma kira-kira 5 menit. Lebih singkat lagi, ya. Itu perjalanan yang keliling. Jadi kira-kira masuk akal apa enggak? Ya.
Tapi kalau pendekatan kepada akal, coba bayangin. Pernah nggak kita kalau lagi tidur, mimpi? Kebetulan baru mau tidur, mimpi jalan ke sana kemari, kejadian ini udah jauh, atau terbangun. Dia jam baru berapa? Gak geser kemana-mana, baru berapa menit cuma. Tapi perjalanan mimpi udah ke sana kemari, jauh pergi, cuma beberapa menit. Itu terjadi apa? Pernah nggak kayak gitu mimpi? Waktunya jadi singkat, tapi mimpinya aja lama banget. Di dalam mimpi itu udah ke sana, udah kemari, udah jauh. Kadang-kadang udah sempat berantem, kadang-kadang udah sempat dikejar-kejar dan macam-macam ya. Tergantung mimpinya. Yang jelas mimpi itu kayaknya lama. Dalam mimpi itu udah pergi ke situ, udah pergi ke sini. Tapi waktu dia dapat kok, jamnya nggak geser nih, baru cuma berapa menit. Itu gambaran. Itulah kecepatan yang demikian rupa. Allah tunjukkan kepada hamba-hamba Allah yang lain biar tahu aja itu istimewa banget. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Inilah peristiwa Isra Mi'raj hebat, luar biasa. Kenapa? Menunjukkan Nabi Muhammad SAW itulah manusia yang sangat hebat. Nabi Muhammad manusia yang sangat istimewa, manusia yang luar biasa. Dari sebelum lahir sudah disebut-sebut namanya. Oleh orang-orang Yahudi, Nasara, semuanya mereka tahu kenal sama Nabi Muhammad Rasulullah yang terakhir. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang ahli kitab Yahudi, Nasrani kenal sama Nabi Muhammad seperti kenal sama anaknya sendiri. Nabi Muhammad belum lahir, mereka sudah kenal kalau dia gimana Nabi penutup itu sifat-sifatnya. Sifatnya seperti ini, mukanya kayak gini, hidungnya seperti ini, muka bisa disifati. Rasulullah belum lahir. Hebat, luar biasa Nabi Muhammad SAW. Waktu beliau lahir, hal-hal yang terjadi luar biasa. Ya, itu untuk Nabi Muhammad SAW. Memang fakta pasti jelas. Seperti yang terjadi apa? Waktu beliau lahir keluar cahaya yang terang benderang. Itu terjadi benar apa enggak? Cahaya keluar dari Nabi Muhammad SAW. Waktu beliau lahir terang. Subhanallah, disaksikan oleh ibunya. Tapi Sayyidah Aminah sendiri cerita, aku lihat waktu beliau lahir, aku lihat cahaya. Sampai gedung-gedung yang ada di Basra, di Irak, jauh, ribuan kilometer dari Mekah. Banyak gunung-gunung batu, semuanya menjadi transparan terang. Karena apa? Karena cahaya Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir terang. Disaksikan juga oleh Syafa' ibunya Abdurrahman bin Auf, riwayatkan beliau ketika itu adalah Ghabilah. Ghabilah itu seperti bidan kalau kita istilah kita. Menyaksikan peristiwa itu juga sampai terang benderang. Beliau juga menyatakan, aku lihat gedung-gedung yang ada di Romawi, Eropa, di Rom, jauh dari kota Mekah, nampak kelihatan. Bahkan banyak lagi yang bercerita sampai dinyatakan di dalam sejarah. Tetangga pun, ibu-ibu tetangga melihat rumah sebelah ada apa sih, terang katanya. Di rumah sebelah ada apa? Rumah siapa? Rumah Sayyidah Aminah. Kok terang banget? Semuanya pada berdatangan. Mereka lihat ada apa? Ada yang lahir namanya Nabi kita Muhammad. Jadi cahaya yang terang benderang hebat, luar biasa. Masyarul hadirin wal hadirat, jadi cerita tentang cahaya ini sudah menjadi umum di kalangan masyarakat Mekah, terutama orang-orang Mekah udah tahu bang, artinya cerita ini masyhur, maklum, benar-benar terjadi. Tiba-tiba ada yang nggak percaya, goblok apa enggak? Kenapa nggak percaya? Ya karena goblok berarti nggak percaya. Kalau ada yang nggak percaya berarti goblok. Dan nggak ngerti sejarah, nggak kenal sama Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau ada yang ingkar nggak percaya, nggak ngerti sama Nabi Muhammad. Kalau riwayatnya sahih, diakui oleh para ulama-ulama ahli hadis tentang peristiwa ini benar. Dan udah menjadi cerita umum di masyarakat Mekah. Itulah Abbas bin Abdul Muttalib waktu cerita. Ketika beliau memuji Nabi SAW, di antara yang diucapkan apa? Wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa ma'at minhul ufuq. Engkau ketika lahir bercahayalah. Masyriq, maghrib, barat, timur ini, bumi ini terang. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, kenapa udah tahu semua orang ceritanya. Jadi itu cerita umum. Rasulullah waktu lahir
terjadi hal yang luar biasa. Di antaranya cahaya yang begitu terang benderang disaksikan oleh umum, oleh masyarakat yang banyak. Jadi ada orang yang, Nabi Muhammad lahir seperti biasa, ya. Jangan bandingin sama mukanya inti, ya. Lihat mukanya. Kalau kita mungkin lahir, atau bukan malah terang yang terjadi, lagi mau lahir lampu yang mati itu. Ya. Masyarul hadirin wal hadirat rahimahullah. Kalau kita kembali lagi bukti yang lain yang dinyatakan oleh siapa? Sayyidah Halimah, ibu susu baginda Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Halimah kan, beliau datang sama keluarganya, apa? Orang-orang kota Taif dan masyarakat daerah biasanya di Arab dahulu, mereka seringkali mencari anak yang untuk disusui karena mereka orang kampung, orang daerah. Orang daerah, orang kampung kehidupannya kan agak sulit. Biasanya beda sama orang kota, itu rata-rata. Dan menurut kebiasaan mereka mencari anak orang-orang yang kira-kira kalau anaknya disusui, orang tuanya bakal bantuin mereka nanti ngasih macam-macam bantuan, pemberian, hadiah. Inilah orang-orang Taif. Kebetulan ketika itu di Taif lagi paci kering. Paci kering. Sumur kering, air gak ada, rumput, makanan-makanan onta semuanya, ludak, keledai, kambing, sulit semua. Membuat jadi ibu-ibu susu pun, air susu ibu jadi kering. Kenapa? Paci kering. Kekurangan makan, kekurangan gizi, kekurangan segala. Musibah parah. Ya. Seperti kita dulu, kering, berat atau kering. Sebelum turun hujan waktu itu kan kering, bisa kering, Masya Allah ya. Semuanya pada turun, air gak turun-turun, hujan gak turun, sumur udah kering. Udah di dalamnya lagi, ntar lagi kering lagi, ya. Itu baru 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan lalu ya, udah lama ya Bu ya. Kering dulu, udah lama. Akhirnya ngeluh sana sini, banyak yang ngeluh. Yang doa sih, Insya Allah ada juga, cuma nggak tahu banyak yang ngeluh, banyak yang doa ya. Akhirnya gimana? Turun hujan ya. Turun sama Allah hujan. Senang apa enggak? Senang turun hujan, senang turun lagi hujannya, sampai apa? Akhirnya bingung datang sini ya. Ini kejadiannya. Itu jadi tadi yang dikasih sebetulnya nikmat berubah menjadi nikmat. Nikmat itu jadi bencana. Tadinya nikmat berubah, kenapa? Nah ini kan setiap kejadian seperti itu terhadap umat ini berarti ada dosa yang terwujud di kalangan kita. Jadi nggak mungkin turunnya cobaan balak melainkan ada dosa. Mana jalan balak illa bidam, nggak turun balak melainkan ada dosa. Banyak nggak yang berdosa kira-kira? Banyak nggak yang berdosa? Nah, karena itu banyak istighfar ini bulan Rajab ya, kita belok sedikit, kita sudah lima kita stop dulu, kita belok sedikit ya. Ini yang jelas bulan Rajab banyak istighfar. Kenapa ya banyak dosa? Coba lihat bayangin negeri kita umat Islam terbanyak di dunia, betul nggak? Alhamdulillah terbanyak di dunia, bangga kita. Boleh bangga atau tidak? Bangga. Kenapa paling banyak di dunia umat Islam adalah Indonesia? Alhamdulillah. Yang ninggalin sholat di Indonesia banyak nggak? Bingung dan ya. Orang mau dibanggain. Kalau ditanya di mana aja di majelis sholat yang ninggalin sholat banyak. Nggak tahu kenapa yang ninggalin sholatnya. Musuh banget sama sholat sampai kayaknya. Karena di setiap tempat itu ninggalin sholat banyak. Dosa nggak ninggalin sholat? Maksiat apa bukan? Dosa, maksiat, pantas nggak untuk dicoba diadab, diturunin balak, pantas. Nggak turunnya balak, lainnya karena dosa. Ini baru satu contoh. Masya Allah. Maling itu dosa apa nggak maling? Maling dosa apa nggak? Di negeri kita banyak yang maling. Kalau maling kelas recehan bawah disebut maling. Kalau udah ke atas namanya, ya, maling juga. Ya, istilahnya aja cakapan sedikit ya. Entah pakai dasi pakai apa malingnya. Dibilang koruptor, ya. Maling, ya. Artinya, maling, gebukin. Biasanya itu ceritanya ya. Ya. Jadi kalau dia korupsi, maling, gebukin. Kayak orang kampung kan gitu ya. Tapi nggak dibilang kayak gitu ya. Nggak adil kan berarti kan. Istilahnya itu udah nggak ada kabarin perbuatannya. Ya. Ini maling, contoh. Ada nggak? Banyak. Yang dari bawah sampai ke atas dulu ini masalah. Atas nyaploknya gede-gedean banget ya. Yang bawah sih kemarin paling ayam mapis di mukanya. Yang itu maling apa?
paling pesawat terbang kali ya, pakai kurang tetap aja rapi, pakai dasi, ngopi, ngeteh dia itu. Main gambar. Yang jelas intinya maling itu dosa. Yang dosa pantas dapat adab. Rentenir, banyak gak rentenir? Rentenir sekarang begitu cepat. Siapa yang mau hutang? Siapa yang mau? Yuk ya banyak kan ditawar-tawarin di HP di mana-mana sering kali ya. Sering dapat tawaran. Mau betulin itu, siapa yang nawarin dia tahu ya macam-macam. Apa bunga segini bunga. Saya nggak ngerti. Rupanya dengan banyak juga yang pakai. Banyak juga yang pakai rentenir, pakai bunga haram. Namanya riba. Rentenir istilahnya. Dosa apa? Dosa banget. Termasuk dosa besar. Tapi banyak. Ada berapa orang terakhir dulu dia punya tanah warisan. Tahu dia utang dituntut, udah kena tabungannya dia harus habis kalau dibayar sama tanahnya. Nah, enak loh, gitu ya. Udah dosa, habis lagi, hancur dunia akhirat berarti ya. Apa dosanya orang riba, makan riba, bermuamalah dengan riba? Ya kan? Paling rendah dosanya seperti seseorang berzina dengan ibunya sendiri. Alhamdulillah, min. Berat semua. Jadi kalau mencari cobaan, ya memang dosa. Penyakit yang ada, alhamdulillah, min. Dan banyak lagi, itu baru 3 contoh. Jadi udah kalau ditinggal banyak misalnya ini, masya Allah. Karena itu ingin dosa itulah yang menghancurkan. Terjadi banjir, jadi bukan cuma solokan yang ketutup. Bukan gara-gara solokan yang ditimpa sama sampah-sampah kotoran perbuatan ini lebih serem lagi sebetulnya di samping sampah-sampah yang goib. Kenapa? Nabi Nuh alaihissalam gunung aja ketutup gara-gara apa? Gara-gara ya kan turun tenggelam sampai gunung tenggelam. Mau taruh sampah boleh juga ketutup. Kenapa? Karena dosa. Jadi karena dosa lebih serem daripada semua perbuatan yang ada. Kalau orang yang nggak berdosa, insya Allah semuanya rapi, mesti istimewa, hebat. Masyarul hadirin wal hadirat rahimahullah. Sedikit kita kembali pada Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Beliau datang ke kota Mekah, particularly di kotanya. Sampai di kota Mekah dia sama rombongan ibu-ibu yang lain juga kepengen punya anak. Dapat anak yang bisa disusui biar dapat bantuan dari orang tua anak yang disusui tersebut. Sampai di kota Mekah, mereka lagi nunggu. Orang Mekah kok mau ditipin anak ini? Itu sudah menjadi kebiasaan mereka, ada istiadat mereka. Kenapa? Orang daerah dahulu memiliki ada sifat-sifat yang baik. Apa sifat baik ada pada mereka? Di antaranya mereka itu biasanya jujur. Orang-orang Badui di daerah biasanya jujur. Gak istilah basa-basi gak ada sama mereka. Ngomong ada, nggak ada. Nah itu mendidik mental yang bagus. Jadi nggak jadi pengkhianat, pembohong, nggak ada. Dibentuk mereka. Yang kedua, sifat baiknya mereka apa? Mereka itu pemberani. Anak-anak daerah di Arab itu lebih berani dari anak di kota. Kehidupannya kan langsung di padang pasir, sela-sela gunung, jalan sendirian. Berani mereka, tidak ada rasa takut. Yang ketiga, orang-orang Arab dahulu bahasanya indah, bagus. Orang daerah lebih baik lagi bahasanya. Kenapa? Kalau orang kota Makkah aja contoh, orang kota Makkah pendatang itu banyak. Setiap pendatang dari daerah macam-macam dia bawa bahasanya masing-masing. Sehingga bahasa orang-orang Arab kota Makkah bisa tercampur. Tapi kalau orang daerah enggak, dia bahasanya dia sama dia aja. Tidak tercampur dengan bahasa-bahasa yang lain, sehingga bahasa mereka lebih murni. Karena itulah orang-orang kota Makkah nitipin anaknya ke daerah biar bahasanya lebih bagus di antaranya. Kemudian orangnya pemberani. Di samping itu menjadi orang yang jujur. Nah, itu yang mereka inginkan. Inilah ketika datang ibu-ibu dari Taif, maka Abdul Muttalib di antara mereka yang menawarkan cucunya. Datanglah Abdul Muttalib ke salah satu ibu-ibu, "Bu, saya punya cucu. Saya minta cucu saya disusui." Kalau ibu siap, sang ibu yang ditawar ditanya, "Bapaknya kemana?" "Bapaknya sudah meninggal, anak yatim." Ibu itu bilang apa? "La khairu fi yatim, anak yatim tidak ada baiknya," katanya. Kami kan ngarepin ada orang tuanya bisa bantuin kami. Kalau ini ya, tidak ada gunanya, tidak ada baiknya. Masya Allah. Memang mereka udah jalan. Kalau ibu nggak siap, ya sudah. Cari lagi yang kedua.
Ketemu lagi sama ibu yang lain lagi ngomong juga seperti itu. Dijawab orang yang sabar, namanya juga udah nunjukin bagus. Dari suku mana? Min ayyi qabilah. Dan qabilah Bani Sa'ad. Dari suku Bani Sa'ad. Oh, Sa'ad itu Sa'adah, beruntung. Wah, ini insya Allah ada baiknya nih. Sabar, beruntung. Langsung ambil noteri cerita, saya punya cucu. Saya pengen disusuin. Ya. Kalau memang ibu siap, ya, saya mau titip cucu tersebut sama ibu. Sayyidah Halimah juga tanya, mana bapaknya? Bapaknya meninggal, anak yatim. Sayyidah Halimah diam. Oh, kalau gitu, kasih kami waktu, kami berpikir dulu. Kasih kami waktu untuk enak gak jawabannya? Sama gak kalau yang pertama dua tadi? Dia ngomongnya enak, kasih waktu untuk berpikir. Kata Abdul Muttalib, baiklah. Ditinggal. Abdul Muttalib pergi, enggak lama. Sayyidah Halimah, lihat teman-temannya sudah dapat anak semua. Yang satu sudah bawa bayi, yang dua bawa ibu, sudah bawa bayi semua. Tinggal mereka aja. Hanya Siti Halimah bilang sama suaminya, gimana kalau anak yatim itu saja kita bawa? Moga saja ada berkahnya. Kenapa? Daripada kita pulang gak bawa bayi. Kata suami, ya coba aja semoga ada berkahnya. Kan enak ngomongnya baik-baik terus, bagus ngomongnya. Dia pergi datang ke rumah Sayyidah Aminah. Ketemu dengan Sayyidah Aminah, singkat cerita, langsung dia ingin tahu mana sang bayi. Waktu masuk ke rumah itu dinyatakan Sayyidah Halimah kaget, rumahnya terang. Rumahnya terang tapi gak pakai lampu. Kenapa? Terang dari cahaya siapa? Cahaya sang bayi. Akhirnya ngomong-ngomong pengen lihat sang bayi, ditunjukkan di kamar. Waktu masuk di kamar, di tempat bayi lagi tidur sang bayi. Bayi yang paling indah, paling cakep, paling bagus, paling ganteng di dunia, nggak pernah ada bayi seperti itu. Cahayanya terang, kamar itu begitu terangnya luar biasa. Itulah bayinya tapi kita Muhammad. Sayyidah Halimah kagum melihat sang bayi itu. Dia senang, lagi enak-enak dia membuka sang bayi yang begitu indah. Tiba-tiba sang bayi membuka matanya, tidur, bangun. Waktu bangun melihat Siti Halimah, tiba-tiba bayi itu tersenyum. Bayi yang belum waktunya untuk tersenyum, tiba-tiba melihat Sayyidah Halimah tersenyum membuka matanya. Sayyidah Halimah langsung tidak mampu melihat bayi ini, mulai ingin menggendongnya. Cinta luar biasa, minta izin sama ibunya. Saya bawa bayinya. Biasanya mereka tidak mau membawa sang bayi, mereka dengan dipastikan lagi cara-cara dan perjanjian. Tapi Sayyidah Halimah enggak pakai janji, udah saya sudah sana, enggak ada urusan, saya bawa bayi, saya terima. Senang Sayyidah Halimah. Singkat cerita, jadi diresui oleh ibunya, digendonglah sang bayi. Diriwayatkan waktu sang bayi digendong, tadi Sayyidah Halimah kan air susunya kering, air susu kering, kurang gizi, kurang makan, tiba-tiba air susunya menjadi kacang. Banyak air susunya. Akhirnya dia pergi menuju ke suaminya. Suaminya di antara kuda dan keledainya, di antara onta dan keledainya. Sampai di sana lihat tiba-tiba onta itu berubah. Tapi tadi waktu datang ontanya lemas, juga kurang gizi, tidak ada makanan apa-apa, tiba-tiba menjadi segar. Susu onta banyak. Demikian juga keledainya tak tahu segar. Sampai suaminya Abu Kabsyah Al-Harith bilang, ini wallahi inna hadzal ghulam la mubarak. Ini anak benar-benar berkah ini. Kok bisa berubah kayak gini suasana? Susu onta ada. Minum dulu, perah dulu air susu onta. Minum susu dulu, tadinya lapar. Dan dia mereka datang dalam keadaan sulit, lemah, lapar, gak ada. Mereka minum dulu. Sudah minum, sudah enak, baru langsung mereka jalan. Kuda, keledainya dan onta tiba-tiba waktu pulang lari dengan kencang. Subhanallah. Dia bisa menyusul teman-temannya yang sudah jalan tadi. Teman-teman sudah jalan dari tadi, disusul dikejar. Sampai melintas teman-teman Sayyidah Halimah manggil, ya Halimah, irba'i bina. Halimah, coba sama-sama pelan-pelan. Alaysa hadi ataluka allati biha. Bukankah ini keledai yang kamu datang tadi? Dia bilang, "Na'am, huwa." Iya juga, enggak ganti. Kalau dia wallahi innalah hada sya'nan. Kalau itu, istimewa banget keledai ini katanya. Keledai ini hebat. Subhanallah. Keledai hebat, keledai hebat.
Sang bayi yang ada di situ Nabi kita Muhammad. Dia kira keledai yang hebat. Bahkan diriwayatkan dalam kitab Sirah Nabawi Imam Al-Zaidi Dahlan menyebutkan keledai itu tiba-tiba jawab, ngomong. Wallahi, na'am, inna li sya'nan. Ya Allah, benar, aku ini istimewa. Walakin kunna la tadri, tapi kalian enggak tahu. Man fawqiyah, siapa di atas kami ini? Keledai itu ngomong kayak gitu. Mereka jalan dengan cepat, tadinya minta ditunggu, enak aja tadi ditinggal, sekarang minta ditunggu ya. Tadi nggak peduli, jalan terus. Sampai nanti ke kota Taif, sampai ke rumahnya, di rumahnya juga menjadi berubah. Tadi rumputnya kering menjadi hijau, sumurnya kering keluar air. Subhanallah. Kehidupan mereka menjadi berkah, betul-betul berkah. Karena siapa? Sekadar baginda Nabi kita Muhammad. Kali nyatakan Sayyidah Halimah cerita, rumah kami, kata Sayyidah Halimah, kalau sudah menjelang waktu sore, menjelang waktu gelap, rumah kami tetap terang. Udah menjelang waktu gelap, tapi rumah kami tetap terang. Kenapa? Karena ada cahaya Nabi Muhammad SAW. Inilah baginda kita, Nabi kita Muhammad SAW. Bicara tentang cahayanya saja sudah luar biasa. Belum lagi yang lain-lain dari keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW. Peristiwa Isra Mi'raj ini adalah bagian daripada keistimewaan Nabi kita Muhammad. Allah tunjukkan bagaimana agungnya Nabi kita Muhammad, istimewanya Nabi kita Muhammad, sehingga beliau dijemput, diangkat, dimuliakan, naik ke langit ketujuh sampai ke Sidratil Muntaha, tempat terhenti. Sidratil Muntaha tempat terhenti setiap makhluk siapapun yang punya kedudukan. Melainkan Nabi Muhammad SAW, beliau sudah sampai di Sidratil Muntaha, malaikat Jibril berhenti, Nabi Muhammad naik terus sehingga beliau menghadap kepada Allah. Ini menunjukkan beliau sangat istimewa, beliau sangat agung, dan keagungan keistimewaan beliau ditunjukkan oleh Allah kepada semua makhluknya. Dari situ beliau menerima kewajiban sholat 5 waktu. Jangan sampai di antara kita udah hadir terus Isra Mi'raj, sholatnya masih tinggal. Ini menunjukkan kita benar-benar sudah nggak berarti. Sebab kehancuran, kalau mau itu kenapa terjadi bencana, lihat aja masih ada yang nggak sholat. Ini di antaranya. Juga hati-hati dengan rentenir, hati-hati dengan maling, hati-hati dengan narkoba, macam-macam dosa-dosa. Yang semua inilah yang menyebabkan terjadi bencana, terjadi kehancuran oleh dosa-dosa yang kita perbuat. Di hadapan Allah SWT. Semoga Allah berikan taufiknya hidayah kepada kita sekalian. Insyaallah menjadi keberkahan untuk kita, untuk Allah SWT hidupkan hati kita untuk benar-benar lebih lagi memiliki hubungan dengan baginda Nabi kita Muhammad SAW, hingga kita selamat dunia dan akhirat, keluarga kita selamat, bahkan negeri kita insyaallah menjadi negeri yang selamat. Bagi umat Islam semua di penjuru dunia insyaallah Allah berikan kemenangan, kekuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.